hilirisasi harus memang. Itu namanya sebenarnya industrialisasi juga ya. Bagaimana bahwa kita tapi dengan praktiknya sekarang ini sangat berbahaya untuk negeri. Kalau sekarang praktiknya ya, bisa mengembalikan negeri ini ke zaman VOC. Orang asing menggali negeri dengan buru yang murah. Semua keuntungannya lari keluar, tidak ke dalam negeri, tidak ke pemerintah. Itu memiskinkan rakyat. Jadi apa yang dibanggakan itu memperkaya negara lain, memiskinkan. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghormati apa yang telah dilakukan oleh PT Smelting yang berekspansi sehingga kapasitas untuk produksi anoda maupun katoda tembaga naik dari 1 juta ton per tahun menjadi 1,3 juta ton per tahun. Ini menunjukkan komitmen PT Freeport Indonesia yang bekerja sama dengan Mitsubishi untuk menghilirkan, membangun hilirisasi dengan ekspansi sehingga nilai tambah itu ada di Indonesia. Yang paling penting bolak-balik saya sampaikan nilai tambah ada di Indonesia. Dan kita harapkan nanti dengan pembangunan smelter yang ada di JP Gresik ditambah lagi 1,7 juta ton per tahun. Artinya 1 tahun smelter kita bisa berproduksi 3 juta ton per tahun. Dan nilai tambahnya ada semua di Indonesia. Karena dengan itu nanti akan muncul industri baru seperti yang sudah ada juga dalam proses pembangunan untuk copper foil. Nanti akan banyak yang menuju ke negara kita untuk membangun industri turunan tembaga. Tidak hanya tembaga, saya sampaikan, tidak hanya nikel, tidak hanya boksit, tidak hanya timah, tetapi juga di luar mineral. Semuanya harus dihilirisasikan agar nilai tambah itu ada di negara kita, kesempatan kerja itu ada di negara kita, baik itu di perkebunan, pertanian, perikanan, semuanya. Jangan sampai kita kirim lagi mineral dalam bentuk mentah, bahan-bahan perkebunan, komoditas perkebunan, pertanian dalam bentuk mentah. Harus menjadi minimal setengah jadi, atau syukur bisa barang jadi. Nah, kok Pak JK nggak setuju sama hilirisasi ya? Dulunya kemana, kok baru sekarang? Setelah program tersebut sudah berjalan dengan baik. Kok dianggap merugikan negara? Merugikan apanya? Ini kan menguntungkan kan? Masa merugikan sih? Orang kita mengolah dulu menjadi bahan setengah jadi lalu diekspor, kan menguntungkan kita. Lapangan pekerjaan ada di kita, nilai tambah ada di kita. Kok malah merugikan gimana Pak JK? Gitu loh. Begitu cerianya beliau, begitu enaknya beliau, dia tidak memandang siapa saja bisa bersama dengan dia. Sangat bangga, saya sangat senang sekali bisa ketemu dengan Pak Jokowi. Saya hanya satu saja yang saya harapkan dengan Pak Jokowi, menyampaikan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi begitu pedulinya sama masyarakat, kesehatan dijaga, supaya dia bisa konsen untuk masyarakat lagi, betul-betul baik untuk masyarakat.
tadi pagi setelah meninjau PT Aman di Sumbawa Barat, NTB, yang telah selesai kurang lebih 51%. Sore hari ini saya datang ke smelter miliknya PT Freeport Indonesia, dan alhamdulillah di sini juga sudah selesai lebih dari 72%, seperti sekarang kita lihat, dan kita harapkan semuanya nanti selesai sebelum Mei 2024. Di sini memiliki kapasitas produksi konsentrat 1,7 juta ton per tahun yang menghasilkan katoda tembaga kurang lebih 600.000 ton per tahun. Inilah yang nanti yang tadi saya sampaikan, yang harus diintegrasikan dengan nikel yang ada di Sulawesi, dengan boksit yang ada di Bintan dan Kalimantan Barat, dengan tin yang ada di Bangka Belitung, dengan tadi diserap oleh copper foil sini, sehingga terintegrasi menjadi EV baterai, lithium baterai, yang itu akan diintegrasikan lagi menjadi kendaraan listrik. Jadi ke depan kita memiliki daya saing di situ, competitiveness kita ada di situ. Itulah yang kita gunakan untuk sebagai pijakan, smelter ini pijakan fondasi untuk kita menjadi negara maju, karena dari yang bertumbuh pada konsumsi, bertumbuh sekarang kepada produksi. Pak, kalau dilihat ini kan sebenarnya kan investasi jangka panjang ya Pak. Sementara tahun depan kan kita tahu ada transisi kepemimpinan dari pemerintah saat ini, upaya untuk memastikan bahwa investasi ini terus berjalan untuk jangka waktu yang panjang, gimana? Ini adalah swasta, BUMN. Ekonomi ya ekonomi, bisnis ya bisnis. Kalau ini untung ya akan terus, kalau nggak untung ya akan stop. Tetapi apabila kepemimpinan nasional kita mengerti secara detail mengenai kegunaan manfaat industrial downstreaming, hilirisasi industri itu seperti apa, turunannya ini baru 1 turunan, 2 turunan, nanti kalau bisa sampai ratusan turunan beranak pinak menjadi ribuan turunan, itu yang akan melompatkan kita menjadi negara maju. Nah, kalau visi itu kepemimpinan nasional kita tahu, itu akan lebih memudahkan, melancarkan perusahaan-perusahaan ini untuk bergerak bersama-sama, terintegrasi menjadi barang yang semua negara tergantung pada kita.